Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang pada hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini sebab Tuhan telah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam kekuatan baru pemberian Tuhan. Bapa, sebelum kami akan memulai segala aktivitas pekerjaan kami pada hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, karena kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan bacaan puji dan janji. Yang pertama dari kitab Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat pertama sampai ayat 12 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dan Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan bagi kita. Tuhan lewat di situ didahului oleh angin yang bertiup kencang sekali, sehingga bukit-bukit terbelah dan gunung-gunung batu pecah. Tetapi Tuhan tidak menyatakan diri di dalam angin itu. Sesudah angin itu reda, terjadilah gempa bumi. Tetapi di dalam gempa itu pun Tuhan tidak menyatakan diri. Kemudian datanglah api, tetapi Tuhan pun tidak berada di dalam api itu. Sesudah itu suasana menjadi senyap. Lalu terdengar suatu suara yang kecil lembut. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi." Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan pada hari ini, dalam keheningan ia berkenan dijumpai. Bapak Ibu sidang jemaat, terkadang kita berpikir bahwa cara Allah menyatakan diri selalu dengan hal-hal yang spektakuler, lewat peristiwa-peristiwa yang dahsyat, sehingga kita selalu menunggu peristiwa yang dahsyat juga untuk bertemu dengan Tuhan. Cara Allah menyatakan diri tidak terbatas pada satu cara. Allah dapat menyatakan diri melalui hal-hal yang dahsyat, tetapi juga ia bisa melalui hal-hal yang sederhana. Elia mengira bahwa Allah ada pada angin yang kencang, tetapi ternyata Allah tidak ada di sana. Elia mengira Allah menyatakan diri pada gempa yang dahsyat dan juga api, tetapi Allah juga tidak ada di gempa dan api itu. Allah justru menyatakan diri melalui suasana yang sunyi senyap, demikian dikatakan dalam kitab Raja-Raja. Lalu percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus juga menyiratkan bahwa penerimaan Nikodemus akan keselamatan dari Allah terjadi oleh karena dan dalam perenungan yang sifatnya sangat pribadi, yaitu pembaharuan diri atau dilahirkan kembali, bukan secara lahiriah tetapi secara rohani. Pada mulanya Nikodemus berpikir bahwa secara duniawi tentang dilahirkan kembali, sehingga ia bertanya bagaimana ia yang telah besar, ia yang telah dewasa dapat masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Tetapi yang Tuhan maksudkan ialah hatinya, pikirannya diubahkan oleh penyucian dengan air dan roh. Dalam artian dibersihkan, dikuduskan oleh karya roh Allah, oleh karya Roh Kudus di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kedua tokoh yang disebutkan tadi, yakni Elia dan Nikodemus,
kita dapat memahami bahwa Allah mempunyai kehendak yang bebas untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia. Dan untuk mengertinya dibutuhkan keheningan dan memberi diri untuk mau dibentuk dan diperbaharui melalui karya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama masih ada waktu bagi kita, marilah kita membangun mezbah doa dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita menyediakan waktu untuk menenangkan hati kita di tengah-tengah kesibukan oleh karena rutinitas pekerjaan kita, oleh karena rutinitas kehidupan kita bersama dengan orang lain, oleh karena rutinitas kita dalam hidup bersama dengan keluarga kita, dan juga dalam hiruk-pikuk dunia ini. Tuhan rindu supaya kita memiliki waktu untuk berdiam diri dalam hadirat Tuhan dan sungguh-sungguh membangun mezbah bersama dengan Ia. Tidak hanya itu saja, Tuhan juga merindukan kita agar dalam kehidupan kita melakukan kebenaran Allah, sehingga dengan kita berdiam diri di hadirat Allah, dengan kita melakukan kebenaran Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menjumpai dan berjumpa dengan Allah. Sungguh melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali bahwa dalam keheningan Ia berkenan untuk dijumpai, untuk memberikan damai sejahtera dan pertolongan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk memiliki waktu secara pribadi dalam saat teduh dalam keheningan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan akan memeteraikan dalam hati kami dan menguraikannya lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, dalam keheningan, dalam hadirat Allah, sehingga sungguh Bapa, kami akan merasakan betapa Engkau sungguh menolong, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Ampunilah kami kalau selama ini kami disibukkan dengan hiruk-pikuk segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami, di sekitar kami Bapa, sehingga kami tidak memiliki waktu bersama dengan Engkau. Sekarang ini ya Tuhan, perbaharulah hati kami dan bimbinglah kami untuk makin dekat dan melekat dengan Engkau. Ya Tuhan, hari ini kami akan melakukan segala tugas dan pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan akan memberkati kami, sehingga semua hal dapat kami lakukan dalam pertolongan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, kami mohon Tuhan melawat mereka, sehingga mereka akan mengalami pemulihan, menerima kesembuhan, dan mereka akan mendapat pertolongan dan jalan keluar dari Allah sendiri. Akhirnya ya Allah, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam naungan kasih dan berkat-Mu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.